Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini merinding. Dalam diamnya, sosok ini merencanakan hal besar terjadi di hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga sebuah prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Page of Swords, The Hermit, Five of Wands, dan di sini ada King of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Wheel of Fortune. Saya merasakan di sini sepertinya ada hal-hal ya, kayaknya yang kamu jalani saat ini yang buat kamu penting untuk berhati-hati. Ini seperti ada sosok yang kayaknya menginginkan kehancuran, menginginkan keterpurukan dalam kehidupan kamu. Saya merasakan di sini kehidupan kamu ini sudah sangat baik ya, sudah sangat baik, pencapaian sudah sangat baik. Tapi kayaknya ada seseorang yang kayak nggak terima di sini, nggak terima. Ini seperti dia merasa kamu mengambil posisinya. Dia merasa ini bisa tentang dalam pekerjaannya, dalam pekerjaan atau dalam karir. Ada yang merasa kamu menyainginya. Artinya di sini kamu menggantikan posisinya. Ada yang merasa nggak terima di sini. Ini ya, kayaknya ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan, yang ingin kembali menjatuhkan kamu. Sepertinya kartu ini mengingatkan kamu untuk hati-hati, waspada, karena ada yang ingin membongkar rahasia besar tentang kamu agar kamu jatuh, agar kamu itu terpuruk. Entah itu dalam pekerjaan, dalam persaingan, dalam karir, atau promosi jabatan di sini. Ini juga bikin kamu sebenarnya merinding ya, karena kamu nggak pernah tahu. Ini justru orang-orang terdekat. Karena dalam diamnya, sepertinya sosok ini merencanakan hal besar terjadi di kehidupan kamu. Dia nggak terima kalau kamu gantiin posisinya. Entah itu dalam sebuah pekerjaan, usaha, atau apapun ya yang sedang kamu jalani saat ini. Karena saya melihat di sini hidup kamu sudah sangat baik, tapi ini ujiannya, ini cobaannya. Kadang hidup nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kadang hidup nggak selalu berjalan mudah. Nggak selalu.
Ada aja hal-hal yang terkadang tidak terkendali. Ada aja hal-hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita udah merasa lakukan yang terbaik, udah berbuat baik, tapi kadang ada aja yang nggak suka. Ada aja pro dan kontra. Itu. Jadi di sini saya merasakan ini tentang sesuatu hal yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu. Jadi ini kartu ini hanya mengingatkan ya untuk lebih berhati-hati. Semoga ini tidak terjadi, dan mungkin ini sudah terlewati, dan semoga ke depan ini tidak terjadi. Oke? Ada Page of Swords. Memang kayaknya ada yang bermuka dua ya di sini. Ada cara-cara yang cara-cara yang nggak baik ya. Kayak ada yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kamu. Kayak ada yang fitnah kamu, ada yang nuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Artinya ada seseorang yang begitu banyak cara atau banyak akal untuk bisa menjatuhkan kamu. Ada. Kadang kamu nggak ngeh atau nggak ngerasa, karena hubungannya baik, kayak nggak ada masalah. Tapi ternyata dia menyimpan kemarahan, atau mungkin perasaan gak terima di sini. Kayaknya berbagai cara dia berusaha lakukan untuk gimana caranya bikin kamu itu jatuh, terpuruk. Itu yang saya lihat di sini. Ini juga bisa tidak hanya tentang pekerjaan aja ya. Ini juga tentang hubungan juga bisa. Ada yang ingin melihat ya rumah tangga kamu hancur. Ada yang mungkin dendam, ada yang nyimpan kemarahan. Ada yang mungkin berniat tidak baik ya dalam keluarga kamu. Ada yang ingin merusak hubungan rumah tangga kamu atau hubungan asmara kamu. Ada yang seperti itu yang saya rasakan. Jadi hati-hati, karena saya lihat di sini kayak ada tipu ya, ada hal-hal yang tipu muslihat atau manipulatif di sini. Ada The Hermit, itu tadi ya mungkin ada juga kayaknya seseorang ini berhasil, ada yang berhasil kayaknya. Ada yang berhasil memang menjatuhkan kehidupan kamu. Ada yang berhasil membuat kehidupan kamu memang benar-benar terpuruk. Artinya ada yang benar-benar bisa sukses rencananya untuk ngancurin kamu. Tapi ya semua itu membuat kamu jadi lebih paham, lebih bisa introspeksi diri, lebih bisa evaluasi diri untuk bisa tahu apa yang terbaik dan apa yang gak baik untuk kamu. Jadi gak gampang percaya lagi sama orang, gak gampang percaya lagi terhadap sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Karena ada ya yang pakai topeng depan kamu begitu baik, begitu simpati, tapi ternyata di belakang kamu justru sebaliknya. Ini yang bikin kamu merinding, gak nyangka orang yang kamu percaya, orang yang kamu anggap baik ternyata menyimpan rasa marah, dendam terhadap kamu. Ya mungkin dia tidak memperlihatkan dengan dengan memperlihatkan dengan sesungguhnya atau langsung memperlihatkan wajahnya tentang kemarahan, tidak, tapi dengan tindakan, dengan sesuatu hal yang ingin dia lakukan atau rencanakan. Di sini ada Five of Wands. Tapi saya merasa di sini tentang siapapun ya yang mungkin di sini ada fitnah, ada yang mungkin nuduh kamu sudah berani untuk melakukan sebuah perlawanan. Tapi perlawanannya nggak balas ya, tapi lebih dengan cara-cara yang baik di sini. Oke. Dengan mungkin salah satunya menjauh atau cut hubungannya. Kamu nggak mau buang-buang energi dengan seseorang yang akan menguras energi, pikiran, perasaan kamu. Nggak balas, tapi kamu yakin Tuhan yang akan balas tentang apapun perlakuan dia terhadap kamu, yang udah ngancurin hidup kamu. Ada aja nanti dia merasakan hal yang kamu rasakan, meskipun balasan ini tidak datang dari kamu. Oke, bisa tentang, ini bisa saya kaitkan dalam sebuah hubungan ya. Ada yang benar-benar pergi ninggalin kamu, bisa di sini. Ada pasangan yang selingkuh, bisa. Tapi kayaknya kamu sudah lebih tegas, sudah lebih berani melakukan sebuah penolakan. Jika kamu anggap itu nggak baik, ya kamu akan katakan tidak.
Itu yang terpenting. Artinya saat ini kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri, pentingkan diri kamu sendiri. Bukan berarti egois ya, bukan berarti mau menang sendiri, bukan. Tetapi itu untuk menjaga pikiran, mental, perasaan kamu agar tetap baik-baik saja. Jadi King of Cup, saya melihat di sini ini juga tentang keadilan ya dalam hidup. Memang kadang sebelum kita menemukan orang yang tepat, teman yang tepat, circle yang tepat, atau pasangan yang tepat, terkadang kita dipertemukan dulu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif. Dari situ kamu paham, kamu mengerti, kamu lebih selektif untuk memilih, untuk tidak salah lagi, untuk tidak maksain, untuk tidak memilih bukan berdasarkan gengsi, nafsu, keinginan sesaat, ambisi, tidak, tapi lebih berpikir tentang kedepannya, tentang ketenangan, kedamaian, bukan tentang persaingan. Karena mungkin ada dalam circle tertentu yang ya hanya bersaing aja, bersaing memperlihatkan apa yang dia miliki, bersaing untuk melihatkan kemewahan. Itu nggak sehat ya. Jadi akan ada saatnya kamu benar-benar menemukan circle yang tepat tentang sesuatu hal yang benar-benar membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada the Seer, ada the Homeway, ada Wind. Di sini ada the Journey, dan di sini juga ada Vision Quest. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu tidak berfokus kepada masa lalu, tidak berfokus kepada masalah tentang apapun yang terjadi dan apapun yang menimpa kehidupan kamu. Kamu berfokus untuk ke depan, gimana cara kamu untuk keluar dari masalah, gimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Udah nggak mau lari lagi dari kenyataan ya, karena mungkin ada sebagian kamu yang kayaknya menghindar dari masalah karena mungkin capek atau lelah dengan situasi yang mungkin nggak ada habis-habisnya masalah dalam hidup kamu. Tapi di sini saya melihat kamu punya keberanian untuk bisa menghadapi semua itu. Udah nggak mau nyalahin ya, nggak mau nyalahin diri sendiri, nggak mau nyalahin orang yang mungkin pernah nyakitin kamu, karena kamu sadar akan ada saatnya Tuhan membalas tentang apapun perlakuan mereka terhadap kamu. Ya meskipun di sini bukan kamu yang balas, tetapi Tuhan punya cara untuk membuat mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Yang terpenting, gimana pun orang ngomongin kamu, gimana pun orang punya iri atau mungkin ingin lihat kehancuran kamu, yang terpenting kamu tetap melangkah. Yang penting kamu tetap berjuang. Yang penting kamu tetap menjalani hidup, tidak stuck, tidak berhenti. Kamu nggak mau ya langkah kamu terhenti hanya karena orang lain yang mungkin ingin melihat kehancuran kamu. Kamu ingin buktikan di sini. Bukan menyombongkan diri ya, tetapi ingin membuktikan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang ingin lihat kamu hancur, itu ternyata kamu mampu untuk mempertahankan apa yang kamu miliki, mempertahankan apa yang kamu punya, karena kamu sadar nggak mudah untuk kamu sampai di titik ini, karena ada kemenangan di sini. Saya lihat ada kemenangan dalam kehidupan kamu. Artinya kamu akan menang ya, untuk bisa melewati setiap ujian, rintangan, cobaan dalam hidup. Dan ternyata kamu sadar semua yang terjadi dalam hidup kamu itu sudah memang ya ada alasannya juga, sebab dan akibatnya juga, yang memang sudah digariskan dan juga ditakdirkan.
Ya kadang mau nggak mau ya harus kamu jalani, nggak bisa lari dari kenyataan. Itu perjalanan hidup. Kadang nggak mudah. Kadang proses kamu dengan proses orang lain itu beda ya. Jadi nggak usah fokus terhadap proses orang lain. Memang tujuannya sama, tetapi mungkin ada yang mentalnya kuat di sini, ada yang enggak. Ya mungkin kamu melihat tentang orang lain yang begitu gampang mencapai sesuatu hal, begitu mudah, kayak masalah hidupnya itu nggak ada. Ada yang seperti itu. Tapi di sini kita tidak pernah tahu ya apa yang benar-benar dia rasakan. Jadi jangan fokus kepada kehidupan orang, fokus kepada kehidupan kamu. Dan kenapa kamu banyak masalah? Kenapa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu? Karena Tuhan tahu kamu punya kekuatan, punya mental yang kuat. Tuhan tahu kamu mampu untuk menghadapi semua ini. Jadi tetap ya, meski apapun yang terjadi, tetap berfokus kepada tujuan kamu. Berfokus kepada visi, misi dalam kehidupan kamu. Meski banyak ya yang terjadi, banyak hal-hal yang gak mudah, banyak hal-hal yang tidak terkendali di sini. Oke, banyak hal yang mungkin di luar ekspektasi yang terjadi. Tapi ingat, semua itu adalah jalan untuk kamu menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Karena mungkin memang ada jatuh bangun di sini. Ada yang mungkin gagal, ada yang mungkin hancur hidupnya, ada yang terpuruk, ada yang memang berhasil atau seseorang berhasil menghancurkan kehidupan kamu. Tapi di sini kamu akan bangkit lagi. Kamu nggak mau kehancuran itu membuat kamu stuck di situ-situ aja. Kamu buktikan kamu mampu untuk bisa meraih atau bahkan mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Itu bisa saja terjadi. Jadi keajaiban kadang ada, hal yang mustahil bisa terjadi. Jadi jangan berpikir banyak masalah, kegagalan itu dan ini yang keterpurukan membuat kamu merasa hidup kamu udah hancur. Enggak. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai, tentang bisa saja mendapatkan seseorang yang baru, pekerjaan yang baru, usaha yang baru yang akan lebih kokoh lagi dan lebih kuat lagi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, cobaannya dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.